gue sebagai salesman otomotif ini masuk di awal pas pandemi. Pas pandemi ya, awal karirnya Bang Aidi bergabung di dunia otomotif sebagai sales mobil. Dan sedangkan gue dulu sebelum bergabung di dunia otomotif itu gue sempet narik taksi online. Narik taksi online, oke. Nah akhirnya di situ gue dipanggil, di interview segala macem bla 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 bla. Di situ gue di interview nggak ada gaji, Bang. Nggak ada gaji. Nggak ada gaji. Tapi di mindset gue pribadi ini, gue nggak mikir gaji itu ya meskipun gue gajian cuma 1,5, Bang. Oke. Saat itu ya. Iya. Tapi tetap tuh ya ambisi sebagai seorang sales harus jualan. Harus jualan. Mikirnya tuh jangan wah nggak ada gaji nih. Oh enggak ah. Ya karena gue mindset gue karena hati gue yakin, gue bisa mengembangkan diri gue harus jualan, alhamdulillah mulai dari situ gue bisa. Oke. Memang sih di bulan pertama gue masuk otomotif itu nggak jualan, Bang Alvin. Nah akhirnya dari situ gue mulai ngotot gitu, gue harus bisa. Dari bulan kedua gue masuk dunia otomotif itu gue langsung bisa jualan 2 mobil. Langsung bisa jualan 2 kredit. Mobil, guys. Gini Bang, banyak teman-teman anak muda itu yang menganggap sales itu wah, gue nggak bisa nih jadi sales, gue nggak bisa nih jualan, gue nggak punya basic marketing dan lain-lain. Apalagi kan seperti Bang Aidi ceritain, wah nggak ada gaji nih kalau nggak jualan. Itu sebenarnya banyak Bang yang dirasain teman-teman muda kita yang takut duluan nih sebelum mencoba. Udah down duluan. Takut duluan ya. Apa sih sales? Wah susah lah gitu. Karena basicnya jualan kan, ketemu sama customer. Betul. Udah gitu gajinya nggak seberapa. Kalau jualan dapat gaji, kalau nggak jualan nggak dapat gaji. Itu kan yang banyak di lapangan. Gimana nih Bang? Cara Abang ngajak teman-teman untuk bergabung menjadi sales supaya kepercayaan dirinya itu ada gitu. Banyak sih yang gua harus ceritain ya. Buat teman-teman nih yang sudah menonton video kita kali ini. Buat yang umur masih muda, apalagi di umur 20-an lah, itu lagi sedang-sedang matang-matangnya. Iya. Bahkan senior gua pun sendiri mensupport gua gitu. Banyak konsumen gue bilang gua kayak anak SMP. Belum dewasa lah. Belum dewasa, betul. Tapi apa gue bisa ngebuktiin sendiri karena banyak orang-orang di sekitaran gua yang mensupport gua. Iya. Di situ bikin gue semangat, bikin gue percaya diri. Jadi pada intinya ya Bang ya, yang gue tangkap dari omongan lu nih, intinya tuh harus dari diri kita sendiri ya. Dari diri kita sendiri, betul. 1 ada kemauan ya. Betul. 2 percaya diri, betul. 3 ya harus berani. Harus berani. Kita harus mencoba ibaratnya gitu ya Bang. Kalau kita sebelum mencoba udah wah gue nggak bisa nih jadi sales. Ya kita nggak tahu kan hasil ke depan. Betul. Jadi intinya itu guys, seperti yang Bang Edi ceritain tadi kan. Lu harus percaya diri, lu harus berani mencoba, ya turun ke lapangan. Bahkan sampai sekarang ini pun gua yang gua alamin sampai gua sekarang ini kan gua sekarang udah bukan di sales Honda lagi ya. Gua sekarang gua pindah lagi nih. Pindah. Oke. Tetap gua masih di dunia mobil. Tapi gua cuman beda brand aja. Gua beda brand tapi gua sekarang ini di sales Toyota. Tentunya gue lagi ada di yang gue lagi jalanin ini di Tunas Toyota Ciputat. Oke, Toyota guys. Pantes tadi ngomongnya di Honda tapi bajunya Toyota. Betul. Dia ada di Toyota sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel gue di Kacamata Aidi. Nah, teman-teman, pada video kali ini gue lagi mau bukan pembahasan tentang otomotif atau mobil baru ya. Tapi pembahasan kita kali ini wawancara tentang diri gua ya sebagai salesman mobil. Jadi gua kali ini nggak sendirian nih, tapi gua ditemenin sama brother gua, Alvin. Halo Bang Alvin. Halo Bang Adi. Kabar ya? Sehat ya? Baik. Nah, Bang Alvin ini dia mau ngewawancara ini tentang diri gua dari awal gua masuk di dunia otomotif sampai sekarang ini. Nah, kira-kira apa nih pada mau ditanyain sama Bang Alvin? Oke, gini. Gue sambil ngerokok juga nggak apa-apa. Boleh, silakan. Boleh ya? Santai. Ya, biar lebih enjoy. Biar lebih enjoy, benar-benar. Oke, gini teman-teman. Gue di sini gue Alvin Acuran. Kebetulan
di channel Bang Aidi nih, Kacamata ID. Mungkin nanti ke depan akan ada program beda nih, di mana kita akan ngobrol-ngobrol tentang anak muda yang berkarya, anak muda yang bisa membangun dirinya lebih keren lah pokoknya. Nah, kesempatan kali ini kita bakal ngobrol sama Bang Aidi langsung nih, orang yang punya YouTube ini sendiri. Ya, gimana sih Bang Aidi ini? Barangkali nanti dari obrolan kita ke depan nih bisa ada inspirasi buat teman-teman atau ada nilai value yang bisa diambil untuk kehidupan teman-teman sekalian. Betul. Oke Bang, langsung aja nih Bang sama pertanyaan. Ya, boleh. Pertanyaan sih ya, kita ngobrol-ngobrol aja nih. Ngobrol-ngobrol santai, ya, benar, biar enjoy. Boleh nggak Bang diceritain dulu nih, siapa sih Bang Aidi ini? Sebelum kita bahas sampai habis nih Bang, Ya, maafin. Buat yang nonton video kita kali ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. oke, like, komen, dan subscribe. Oke guys, ya, biar kita makin berkembang nih ya. Iya, Bang Aidi. biar semangat. Nah, jadi sebenarnya sih panjang nih Bang Alvin. Panjang ya. Gue sebagai salesman otomotif ini masuk di awal pas pandemi. Pas pandemi, oke. Dimana orang lagi sulit-sulitnya dengan ekonomi atau sulit-sulitnya keuangan lah. Karena pandemi ini nih ya. Iya, bikin pudar. Bahkan pun sampai dengan adanya pandemi ini sempat ya gue ngerasain namanya nganggur ya. Nganggur. Ya Siap. sendiri tau lah. Iya, betul. Tentang kehidupan gue. Ya sebenarnya sih dari tahun 2019 akhir itu udah bergabung tuh. Udah gue sempat ngelamar ya di sempat bawa lamaran 10 lamaran lah kurang lebih. 10 lamaran. 10 lamaran kurang lebih. Itu 2019 tuh pas-pasnya banget pandemi. Pas-pasnya pandemi. Meluas tuh ya. Oke. Ya karena gue berpikir begini Bang Alvin. Di mana orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan atau di kantor-kantoran itu zaman-zaman pandemi itu malah resign, diputus kontrak lah ibaratnya. Di PHK ya, di PHK banyak. Ya. Mungkin teman-teman juga banyak nih yang ngerasain diputus kerjanya. Betul. Sama perusahaan-perusahaan tersebut. Betul. Terus dan sedangkan gua dulu sebelum bergabung di dunia otomotif itu gue sempat narik taksi online. Oke. Tapi akhirnya di situ mulai sepi ya, akhirnya gue langsung join lah ke dunia otomotif. Spesifikasinya gimana tuh Bang? Di manakah? Sebagai apakah di situ? Ya di umur gue meranjak di 25 tahun itu, gue sempat berpikir sih ngeliat ada beberapa teman gue di zaman pandemi itu dia masih bisa berjualan ngejual mobil baru. Jadi Bang Aidi fokusnya tuh saat itu 2019 ngelamar di suatu perusahaan otomotif. Di situ Bang Aidi bergabung ibaratnya di sales marketingnya ya. Sales marketing. Jadi betul. Customer relation lah guys. Terus. Nah, gue itu sempat ngelamar di beberapa merek mobil. Contohnya kayak Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Toyota, tapi yang nerima gue di awal pertama itu di showroom Honda. Showroom Honda guys. Di showroom Honda mana tuh Bang? Honda Pondok Cabe. Oke, Honda Pondok Cabe ya. Awal karirnya Bang Aidi bergabung di dunia otomotif sebagai sales mobil. Terus Bang? Nah akhirnya di situ gue dipanggil, di interview segala macem bla 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 bla. Di situ gue di interview nggak ada gaji. Nggak ada gaji. Nggak ada gaji. Oke. Kalau nggak jualan nggak digaji. Ya. Tapi tetap tuh ya ambisi sebagai seorang sales harus jualan. Harus jualan. Mikirnya tuh jangan wah nggak ada gaji nih. Enggak. Kalau gue nggak begitu Bang. Begitu. Mungkin memang banyak ya setelah gue masuk baru-baru masuk resign paling awet itu 2 bulan. Tapi di mindset gue pribadi ini gue nggak mikir gaji itu ya, meskipun gue gajian cuma 1,5 Bang. Oke. Saat itu ya. Iya. Ya buat gue sih duit segitu ya sebentar sih cuman habisnya ya, karena gue mindset gue karena hati gue yakin
gue bisa mengembangkan diri gue harus jualan. Alhamdulillah mulai dari situ gue bisa. Oke. Memang sih di bulan pertama gue masuk otomotif itu nggak jualan Bang Alvin, karena gue merangkak ya, gue sempat berpikir gue harus masarin atau menjual mobil ke targetnya mana sih. Mantap. Sebelum cerita lebih panjang nih Bang, gue mau ngikutin sama teman-teman. Karena gini Bang, boleh. Banyak anak-anak muda, teman-teman muda yang berkreatif, berbudaya di zaman pandemi gini. Memang jujur aja kerjaan tuh yang banyak tuh, kalau nggak dunia sales yaitu kurir ya, kayak kurir logistik lah, kalau nggak sales apapun ya, itu memang yang banyak. Cuman sayangnya gini Bang, banyak teman-teman anak muda itu yang menganggap sales itu, wah gue nggak bisa nih jadi sales, gue nggak bisa nih jualan, gue nggak punya basic marketing dan lain-lain. Apalagi kan seperti Bang Aidi ceritain, wah nggak ada gaji nih kalau nggak jualan. Itu sebenarnya banyak Bang yang dirasain teman-teman muda kita yang takut duluan nih sebelum mencoba. Udah down duluan. Takut duluan ya. Apa sih sales? Wah susah lah gitu. Karena basicnya jualan kan, ketemu sama customer. Betul. Udah gitu gajinya nggak seberapa. Kalau jualan dapat gaji, kalau nggak jualan nggak dapat gaji. Itu kan yang banyak di lapangan. Nah gini Bang, yang gue mau tanyain Bang, gimana sih Bang menurut Abang nih biar ngerubah mindset teman-teman di luar yang tadinya nggak mau jadi sales bisa terbangun gitu. Sales, wah keren loh sales. Contohnya Bang Aidi nih di otomotif jadi sales Honda ya Bang ya. Gimana ya Bang cara Abang ngajak teman-teman untuk bergabung menjadi sales supaya kepercayaan dirinya itu ada gitu? Banyak sih yang gua harus ceritain ya. Memang buat teman-teman nih yang sudah menonton video kita kali ini, buat yang umur masih muda, apalagi di umur 20-an lah, itu lagi sedang matang-matangnya. Bahkan senior gua pun sendiri mensupport gua gitu. Banyak konsumen gue bilang gua kayak anak SMP. Benar. Terus? Ya memang ya gue masih terlihat kayak anak muda, tapi anak-anak belum inilah ya, masih anak kecil. Dari visualnya belum dewasa lah. Belum dewasa betul. Tapi gue bisa ngebuktiin sendiri karena banyak orang-orang di sekitaran gue yang mensupport gue. Di situ bikin gue semangat, bikin gue percaya diri. Nah akhirnya dari situ gue mulai ngotot gitu. Gue harus bisa. Dari bulan kedua gue masuk dunia otomotif itu, gue langsung bisa jualan 2 mobil. Kredit, guys. Gila. Dengan nominal refund estimasi 20 jutaan. Refund 20 juta guys. Memang sales di Honda ya Bang, waktu itu ya nggak ada gaji, tapi lu dengar sendiri kan, refundnya tuh 20 juta men. Gila. Lu bayangin aja ya, karena dengan angka 20 juta itu ya buat gue ya PNS aja gajinya udah segitu. Bener sih, gitu loh. Itulah yang bikin gue semangat sampai sekarang ini. Jadi pada intinya ya Bang ya, yang gue tangkap dari omongan lu nih, intinya tuh harus dari diri kita sendiri ya. Dari diri kita sendiri, betul. 1 ada kemauan ya. Betul. 2 percaya diri, betul. 3 ya harus berani. Berani. Kita harus mencoba, ibaratnya gitu ya Bang. Kalau kita sebelum mencoba udah, wah gue nggak bisa nih jadi sales, ya kita nggak tahu kan hasil ke depan. Betul. Jadi intinya itu guys, seperti yang Bang Edi ceritain tadi kan, lu harus percaya diri, lu harus berani mencoba, ya turun ke lapangan. Betul. 2 mobil refund 20 juta, hilang nggak tuh? Lumayan. Ya. Buat teman-teman yang kemarin mah nggak mau jadi sales, takut, nggak bisa, nggak ada basic, ya mudah-mudahan sih dari cerita Bang Aidi ini teman-teman tertarik. Nah, intinya menghasilkan ya Bang? Menghasilkan. Okay. Ini bisnis menjanjikan ya, ibaratnya buat dunia otomotif. Intinya selagi kita ada kemauan, selagi kita buat menjalanin dunia otomotif ke depannya harus menjalani. Intinya jangan malas. Insya Allah konsumen datang sama kita sendiri selagi kita mau usaha. Bener. Rezeki mah nggak kemana ya Bang? Rezeki nggak kemana, betul. Oke Bang. Terus Bang. Bahkan sampai sekarang ini pun yang gue alamin sampai sekarang ini kan gue sekarang udah bukan di sales Honda lagi ya. Gue sekarang gue pindah lagi nih. Oke. Tetap gue masih di dunia mobil.
Tapi gue cuman beda brand aja. Gue beda brand tapi gue sekarang ini di sales Toyota. Tentunya gue lagi ada di apa? Yang gue lagi jalanin ini di Tunas Toyota Ciputat. Oke, Toyota guys. Pantes tadi ngomongnya di Honda tapi bajunya Toyota. Toyota, betul. Dia ada di Toyota sekarang. Gila bener. Betul. Berarti memang menjanjikan ya, Mbak ya. Menjanjikan. Lu dari Honda pun keluar join lagi sama otomotif di Toyota. Betul. Kalau misalnya di Honda Bang Aid itu nggak berkembang, tentunya kan dia keluar dari sales akan mencari terusan lain yang tidak berhubungan dengan sales kan. Betul. Tapi ini beliau keluar dari sales nyari yang terbaik baru, sales lagi. Berarti kan value duitnya coy. Betul. Semenjak gua resign dari Honda itu begini Bang Alvin ya. Banyak sales yang rekomendasiin gua referensiin gua dari sales sampai kepala cabang Mazda Pondok Indah pun ngajak gua join untuk bergabung buat menjadi sales. Bahkan ya karena dengan adanya pengalaman di dunia otomotif, mau ditaruh di lumpur pun bakal menjadi mutiara. Geblek. Mau ditaruh di lumpur pun bahkan jadi mutiara. Oke, bener, mantap. Serius. Berarti Bang Aid ini termasuk sales yang dibilang ya, merupakan sales yang di sales tuh berprestasi begitu Bang. Alhamdulillah tuh Bang Aid kayak tadi kan dicari lah, diajak join di sini. Berarti jualannya keren dong nih Bang Aid ini. Alhamdulillah dengan ya bergabung gue memang punya Instagram ya. Dan bahkan juga gue banyak teman-teman gue dari sales Mazda, Mitsubishi, Wuling, Suzuki, Daihatsu. Itu semenjak gue resign banyak yang nanyain sampai ngajakin gue buat bergabung. Bahkan nih ya menurut gue ya yang gue nggak duga-duga itu sampai kepala cabang Mazda Pondok Indah pun yang ibaratnya Mazda itu merek yang paling susah dijual Bang. Mazda karena apa tuh? Mazda itu kan mobil khusus buat ya bisa dibilang Mazda untuk Eropa ya? Eropa iya. Ya ekonomi ke atas lah ya. Ekonomi ke atas betul. Bahkan ya ngelihat basic gua yang sudah ada pengalaman di Honda. Sampai atasan Mazda Pondok Indah itu pun ngajakin gue joinan. Ya mungkin gue sih bukan berminat ya. Karena gue ada juga ya diri gue belum sanggup juga sih. Gue pengen nyoba ke brand Toyota. Karena kan Toyota ibaratnya konsumsi semua lapisan masyarakat. Betul. Karena mobilnya pun nggak terlalu mahal. Ya sebenarnya sih gue di Honda ini resign bukan karena gue nggak jualan ya. Oh gitu. Bukan gue karena nggak jualan. Bahkan SPV gue sendiri pun resign nggak terima gitu. Nggak terima gue untuk resign. Ya bahkan membujuk gue buat balik lagi gitu ya. Mungkin karena udah jenuh atau kenyamanan kerja udah berbeda kali ya Bang. Karena memutuskan untuk resign. Karena memang ya gue jujur aja yang namanya kita kerja itu butuh kenyamanan. Betul. Betul. Ya bahkan teman-teman pasti bakal ngalamin sendiri lah ibaratnya. Kalau misalkan kerja nggak nyaman pasti hati bakal mengalah. Siap. Pertama intinya harus nyaman dulu. Harus nyaman dulu. Gue pun kerja begitu ya. Pertama kita harus nyaman dulu. Ya baru tuh energi positifnya ya kita jadi terbawa enjoy santai. Betul. Oke Bang gini Bang. Bicara soal sales yang lain Bang. Gue mau nanya juga nih Bang. Tadi kan gimana sih cara ngebangun buat teman-teman ayo dong bisa jadi sales gitu. Sekarang gue mau tanya lu Bang. Gimana sih Bang strategi pemasaran lu sebagai sales? Ya, lu jualannya lewat apakah atau lu door to door atau ya apa yang lu lakukan di lapangan tuh sehingga lu dapat customer yang mau beli mobil? Gimana tuh caranya tuh? Biar teman-teman nih ada gambaran nih. Nanti teman-teman yang mau join jadi sales tuh bisa tahu, wah ternyata sales nih kayak gini ya gitu Bang. Coba lu ceritain Bang. Banyak sih Bang yang jalan buat menuju kita buat dapetin konsumen. Closingan lah ya. Closingan betul. Bahkan kita nyari prospek pun banyak jalan. Gimana tuh Bang? Semacam kayak kita pameran.
Jadi satu pameran dari kantor lah ya. Iya, Oke. dari kantor. Terus Itu rajin-rajinin aja kalau gue bilang. Itu sangat efektif buat itu gue ya. menjadikan momen di mana kita harus belajar di situ. Betul. Ya. Itu hal yang wajib. Dan kedua itu kita harus mempunyai iklan. Oke, media sosial. Sosial media, betul. Ya, terus apa tuh Bang platformnya? Lu iklan di apa misalnya? Kalau diri gue sendiri nih ya, gue ngomong apa adanya. Dari YouTube sama website. YouTube sama website. Oke, makanya lu punya channel YouTube sendiri Betul. nih. Ya, oke. Betul. Keren tuh guys. Betul. Terus Bang? Ya. Selain itu? Yang itu aja sih Bang. Media sosial semacam kayak website, YouTube, Instagram. Betul, Facebook. Tapi yang buat gua yang sangat efektif itu website sama YouTube, Bang. Website sama YouTube. Betul, guys. itu yang bikin penjualan gua meningkat. Itu salah satu bagaimana cara Bang Aidi mendapatkan new customer. Jadi betul. Lewat iklan, lewat YouTube, ya pokoknya media sosial lainnya. Bahkan mungkin lewat status WA ya Bang. Betul. Iya. Itu sangat efektif banget. Nah, bahkan konsumen kita juga intinya gini. Di saat konsumen yang sudah beli sama kita, iya. Kita harus minta referensi dari konsumen kita sendiri. Itu cara lain ya. Iya, dengan cara efektif. Iya, betul. Karena gue pun sendiri ngerasain, gue pernah ngalamin gitu. Jadi lu mencari referensi dari customer lu yang udah closingan gitu. Betul. Berarti kalau kayak gitu Bang, lu harus memikirkan after sales-nya pun harus lu jaga tuh ya. Harus gue jaga Bang Apin, betul. Bagaimana si customer tersebut tuh bisa nyaman sama lu, bahkan dia bisa merekomendasikan lu ke temen yang lain. Betul. Itu guys kuncinya. Itu yang udah gue alamin, bahkan bukan hanya sekali ya. Iya, ini sih daging di sini. Ini bukan pesan buat temen-temen yang mau join, bahkan ini yang sekarang pun udah jadi sales pun bisa belajar sih, gue yakin dari cerita ini. Betul. Karena ya gue diajarin, ya gue juga sempat diajarin ya sama senior gue yang sudah berpengalaman dari ya sudah bertahun-tahun lah. Oke. Pokoknya banyak belajar lah. Banyak belajar, intinya banyak belajar. Sama ini banyak amal. Banyak amal. Itu yang bikin rezeki kita melimpah. Amal doang apa dibarengi sama sholat Bang? Sholat yang rajin ya. Betul. Pantes nih Bang Aidi di sini ada item-item dulu nih dia. Sholat terus sama minta doa sama orang tua, itu paling penting. Itu gua ngalamin banget. Itu yang namanya kita ketemu customer baru. Iya. Cepet banget buat untuk closingnya. Oke. Itu pokoknya sangat efektif lah. Dibantu dengan amal, usaha, sama doa. Mantap. Sama sholat, minta sama Allah, minta juga sama orang tua juga, itu paling penting. Itu biar mempermudah kita buat menuju closing. Betul. Mantap. Nah gini Bang, gimana sih Bang cara lu develop customer tuh? Cara lu berinteraksi sama customer. Kadang kan customer ada juga nih yang mintanya macem-macem lah, yang marah-marah tapi beli enggak gitu. Bagaimana lu menghadapi situasi kayak gitu Bang? Tentunya kan nanti teman-teman pun akan dihadapi banyak problem lah di lapangan gitu. Bagaimana sikap lu sebagai seorang sales muda, ya mungkin dari pengalaman pun lu gua hitung baru 2-3 tahun lah jadi sales ya. Iya, betul. Nah, bagaimana cara lu menghadapi tentang klaim customer, komplain, customer yang rese, pasti ada kan Bang? Banyak, macam-macam. Bagaimana nih Bang lu menghadapi situasi seperti itu? Kalau misalkan kita dapetin konsumen yang lagi enak-enak, kalau lagi yang nggak enak. Intinya kita banyak-banyak sabar. Intinya jaga emosional kita sebagai sales, jaga hubungan kita sama konsumen. Kalau misalkan konsumen lagi kita dapat konsumen yang nggak enak, itu kita kontrol emosi kita. Jangan kebawa amarah kita, jangan kebawa ego kita. Intinya gitu aja. Pokoknya, bahkan banyak nih Bang Alvin, bukan 1-2 orang ya konsumen gue yang komplain tentang inilah itulah. Ya karena apa? Dari situ ujungnya menghasilkan kepuasan juga gitu. Kalau kita handlingnya tuh bener gitu. Bener, betul. Siap. Dengan cara dia mobilnya udah nyampe di rumahnya, itu dia bakal hilang rasa kesel ya. Konsumen sama kita gitu ya, karena kita bukan dia sebenarnya bukan kita kan cuman ngikutin SOP kantor. Betul ya. Kalau paham. Balik lagi
buat teman-teman nih yang sudah menjadi sales mobil atau buat teman-teman yang belum menjadi sales mobil atau membuat kedepannya kalau misalkan teman-teman mau nyoba di dunia otomotif, intinya meskipun kita dapat konsumen yang gak enak, jaga emosi aja itu doang. Oke, gitu guys. Kuncinya itu yang gue tangkap nih dari pembicaraan Bang Aidi, ketika teman-teman nanti dihadapkan dengan suatu masalah problem customer yang bermacam-macam lah, intinya teman-teman tuh harus sadar betul dan memposisikan diri teman-teman tuh bahwa teman-teman tuh seorang sales. Tugasnya apa sih seorang sales? Ya yang seperti kita gambarin tadi kan, lu tuh harus bisa kontrol emosi, satu itu ya Bang ya. Betul. Lu tuh harus punya literasi yang bagus, cara bahasa, gaya bahasa, bagaimana tuh cara menservis customer hingga pada suatu titik yang tadinya customer pun marah-marah, Jadi kalau kita handling problemnya itu dengan baik, nantinya pun akan berbalik arah menjadi yang baik ya Bang. Ke kita pun gitu ya. Suatu pokoknya ini gini, meskipun konsumen semarah-marahnya konsumen, kesel konsumen sama kita, di saat konsumen beli mobil sama kita, ketika mobilnya sudah sampai, itu rasa kesel itu pun bakal hilang. Oke. Itu yang gue alamin. Itu guys, siap. Oke friend, kita lanjut lagi nih. Tadi kita udah ngomongin motivasi menjadi sales, terus strategi pemasaran, sama bagaimana cara handling customer. Nah, sekarang nih Bang, gue mau ngobrol lagi nih Bang. Kesan lu Bang. Sorry aja nih Bang ya, gue liat Bang, lu kesini aja tadi buka sepatu lu Air Jordan Bang. Boleh gue bilang. Kayaknya seneng nih Bang di sales. Dalam artikan seneng tuh ada duitnya lah. Nah, lu udah punya aset apa sih Bang? 2 tahun jadi sales nih. Biar jadi motivasi buat temen-temen juga nih. Ternyata sales menjanjikan nih, anjing kan gitu. Gimana Bang? Apa ya? Ya gue sih gue diri pribadi sendiri itu belum bisa dibilang sukses ya. Ya. Karena gue juga masih belajar juga. Tapi semenjak gue menjalani dunia otomotif selama 2 tahun ini, nggak ada yang namanya nggak ada hasil. Pas ada hasil. Semua ada hasil. Cukup lah ya. Cukup buat sosialita keren lah. Anjay. Sepatunya Jordan guys. Gila nggak tuh? Topi Nike original nih. Original Bang. Berarti kan lumayan lah. Sorry nih Bang. Iya nggak apa-apa. Motor udah pasti kebeli lah ya. Motor alhamdulillah 2 Bang. 2. Dari hasil jualan mobil. Betul. 2 guys. 2 tahun lu bisa punya motor 2 dengan gaya lu. Hype lah ibaratnya. 2 tahun jadi sales mobil. Kalau boleh tahu udah punya motor apa aja tuh Bang? Alhamdulillah gue belum lama sih gue beli ya. Dalam 1 tahun itu bisa 2 kali beli. Ya memang sih 1 cash 1 kredit ya Bang. Oke. Yang cash apa nih yang cash? Yang cash itu gue beli PCX 30 jutaan tuh guys. 30 juta ya? 30 jutaan betul. Bisa beli PCX cash 30 juta. Dalam 1 tahun bekerja menjadi sales mobil betul. 30 juta beli cash. Nah, tapi terus Bang? Ya memang sih gue kurang serak juga sama tuh motor. Gue nggak jual sih. Cuman udah masanya sih hasil diri payah gue sendiri. Apa yang udah gue beli itu masa gue jual, nggak mungkin Bang. Ya, jadi lu simpen aja. Gue simpen aja Bang. Aset lah ya. Aset gue jadiin aset. Ya akhirnya gue beli lagi, gue nambah lagi aja. Oke. Jadi beli satu lagi. Itu pun dari hasil jualan mobil. Betul. Sorry nih Bang, motor 2. Gaya udah beken lah, keren lah. Gue boleh kasih tahu nih teman-teman, rumah gue nih sama Bang Aidi dekat. Ya Bang, ya gue kalau buka pintu kelihatan lah Bang Aidi. Pekan ini guys, gue lihat ada CR-V Prestige ya Bang. Prestige ya. CR-V Prestige. Parkir di depan rumahnya, yang ada sunroofnya tuh Bang, gue lihat tuh Bang. Jadi kalau jalan sore-sore tuh, pala bisa nongol tuh, kena angin tuh. Punya lu itu Bang? Alhamdulillah hasil dari payah gue sendiri. Black jualan mobil bisa beli motor 2, bisa juga beli mobil baru CR-V lagi. Ya meskipun kredit ya Bang. Meskipun kredit, tapi itu buat kan, semangat kita Bang. Itu.
itu gua harap bisa jadi motivasi teman-teman ya. Ternyata dari menjadi sales mobil yang enggak ada gajinya, tapi enggak menutup kemungkinan lu enggak punya duit, coy. Ya contohnya Bang Aidi kan. Dari bawah lah dulu mencoba memberanikan diri menjadi sales, padahal nggak ada basic sales ya Bang. Nggak ada, gue juga ya namanya Allah ngasih jalan terbaik. Iya. Ya itu rezeki gue mungkin di situ. Gue sebenarnya ya apa ya? Gue udah ngelamar di semacam kayak di Indomaret, Alfamart ya. Memang nggak diterima ya Bang. Memang rezeki di situ ya. Ternyata rezeki gue lebih dari situ. Tentunya yang penting mah berani ya Bang ya. Berani mencoba. Ya rezeki mah ngikutin ya Bang. Betul. Selagi kita masih ada usaha. Yang penting tuh dibarengi sama apa tadi kalau kata Bang Aidi, amal, usaha, sholat, doa sama orang tua, sama Allah juga. Itu pesannya sih guys ya. Gue harap teman-teman bisa ambil pelajaran lah dari cerita gue sama Bang Aidi, dari obrolan santai sambil ngopi ngomong rokok. Teman-teman bisa ambil yang baik diambil ya, mungkin yang teman-teman anggap nggak baik ya mungkin bisa komen lah, bisa memotivasi kita juga. Betul. Gitu kan. Ya di komen aja gitu. Betul. Oke Bang, berarti selama 2 tahun lu menjadi sales mobil, gue anggap itu pencapaian gede sih Bang. Lu punya aset banyak, tentunya punya tabungan juga. Keren sih menurut gue. Tabungan sih ada. Cuman yang belum kesampaian ini gue apa nggak naikin haji orang tua kali? Bukan. Apa tuh? Ya memang sih itu ada, teman kayaknya memang sempat berpikiran. Iya. Yang apa namanya, gue sih pengen nikah, yang belum gue pengen nikah. Umur berapa Bang kalau boleh tahu Bang? Umur gue 27 Bang. 27. Mungkin sorry nih dari pembicaraan kita, umur Bang Aidi 27 BTW. Kalau cewek-cewek pada nonton nih, Bang Aidi masih single berarti nih. Alhamdulillah masih single, punya aset, punya tabungan, siap nikah. Oke, lu bisa komen-komen aja nih di YouTube. Boleh. Bisa cek Instagram. Ada Instagram nggak Bang? Ada. Apa tuh Bang? Instagram gua Aidi Toyota Sales. Nih. Ya. Ntar gua kirim ini di bawah ini. Oke, nomor telepon juga ada tuh ya. Nomor telepon gua juga ada. Bukan cuma mau cari mobil aja kali ya Bang. Mau jadi teman sharing juga bisa berarti Bang. Bisa. Okay. Ntar gua cantumin di deskripsi di bawah. Jadi bisa belajar juga nih buat teman-teman, bisa ngobrol. Buat cewek-cewek juga bisa ngechat lah. bisa boleh. Kita udah ngomongin banyak nih Bang. Gimana Bang kesan-kesan lu menjadi sales? Kesan ya Bang. Lu seneng gak sih jadi sales? Kalau kesan gue pribadi ya seneng banget sih. Seneng. Banyak ya, ada juga meskipun ada keluh kesah. Ya tentunya ada kerikil lah ya. Namanya dunia marketing itu nggak mungkin jalannya lurus terus. Betul. Pasti ada gelombangnya. Siap. Ya dari segi gue di PHP-in sama konsumen, tapi gue sabar. Tapi itu yang segi yang bikin gue bikin memang sih bikin drop ya ibaratnya. Sempet di yang namanya cobaan buat ngedropin mental gua. Ya itulah sebuah proses pembelajaran kalau gua bilang ya. Betul. Sampai gua pun yang sudah dijanjiin sama konsumen aja sudah di Sherlock. Sudah di Sherlockasi sama calon konsumen. Tanpa gue khawatirkan, tanpa gue diduga-duga itu gue langsung diblok. Udah nyampe di alamat lokasi, itu gue diblokir. Nomornya nggak bisa dihubungin. Berarti banyak juga ya kejadian kayak gitu. Banyak Bang. Itu gue pengalaman gue paling pahit. Siap. Oke guys. Iya Bang Apin. Jadi itu tadi apa namanya itu sebagai keluh kesah gua ya, sebagai siap sales. Tapi ada segi hal kesenangannya itu gimana tuh Bang? Semakin banyak konsumen, semakin banyak rezeki gua Bang. Maka dari situ gua semakin banyak orang yang baru gua ketemu sampai bisa menjadi cuan lah ibaratnya ya. Semakin banyak rezeki gua gitu. Intinya
kenal maka kata sayang. Gimana Bang Alvin bahasa ininya? Tak kenal sama kata sayang. Jadi harus kenal dulu. Harus kenal dulu. Biar Kita ada rasa sayang. Ya, iya, ada oke. rasa sayang, betul. Jadi itu bertemu banyak orang merupakan suatu kegembiraan ya Bang. Kabar baik ya. Kabar baik. Karena dari situ lu bisa menggali tuh Bang. Menggali apa yang bisa lu gali, nantinya pun akan lu panen tuh ya Bang. Betul Bang. Iya siap. Betul. Bahkan gini ya, orang-orang yang sudah beli mobil sama gue pun dari segi transaksi aja gue belum, itu cuman ketemu pas lagi ketika ngirim mobil aja Bang. Berarti by phone aja tuh ya? By phone, selama ini tuh kebanyakan by phone. Berarti kita pun harus bisa membangun suatu kepercayaan. Betul. Meskipun hanya lewat media telepon. Betul. Ya tentunya dengan gaya bahasa yang bagus ya Bang ya? Betul. Intinya sih meskipun teman-teman sebagai sales lah ibaratnya ya. Ya gua pribadi sendiri pernah dititipin duit sama konsumen. Itu nominalnya gede banget Bang. Dititipin? Ya karena memang konsumen gua entah tahu enggak kenapa ya, gua udah coba merekomendasiin lewat transfer itu harus wajib ke perusahaan, ke PT ya, ke rekening perusahaan. Tapi dia berani nitipin ke rekening lu? Bukan cash, dia nggak mau lewat transfer. Gue juga di situ sempet tanda tanya gitu ya. Gue entah itu gue nggak ngerti lah tujuannya apa. Mungkin ngetes kejujuran kali ya Bang? Mungkin. Itu nominal estimasi 300 jutaan. 300 juta. Gue dititipin duit. Nah, itu Bang, mungkin ya dari perjalanan itu nantinya yang akan membangun ke suatu keharmonisan. Betul. Dari sisi Bang Aidi ke customer. Karena Bang Aidi itu bisa jaga kepercayaan ya Bang? Betul. Barangkali gitu ya? Betul. Dan tujuan gue juga nggak tahu tujuan itu konsumen tujuannya apa, mau ngetes kejujuran gue. Sampai dia senang banget. Transaksi nominal mobil yang dia beli sama gue itu kan 300 jutaan, maafin. Dia nitipin pelunasan mobilnya itu nggak mau lewat transfer. Gue harus ngambil duitnya ke rumahnya, atau padahal gue udah saranin, Bu, bayar aja kan. Iya, transfer atau bayar di kantor aja. Tapi ya memang orangnya ini sibuk, maafin ya, wajar sih, memang rumahnya juga gede, mobilnya juga hampir 9 biji. Mobil. Iya, oke. Gue juga nggak tahu itu dia ngetes kejujuran gue. Nah, di situ kepercayaan dia dia sudah percaya sama gue. Sampai ulang tahun pun gue dibeliin kado handphone seharga 5 juta. Black. Jadi gitu Bang Alvin ceritanya. Jadi Bang Aidi sampai pernah dibeliin handphone seharga 5 juta ya Bang? Iya, itu hadiah ulang tahun. Gila sih kalau gue bilang. Ya, gue bilang itu hasil dari sebuah kepercayaan customer ya. Iya, karena bagaimana cara Bang Aidi menservis customer. Betul. Oke. Kalau gue sih intinya apapun konsumen yang bermacam-macam pasti gue layani. Siap. Tapi intinya gini Bang Alvin, yang pesan gue nih sebagai sales. Oke. Meskipun buat teman-teman yang sebagai sales juga nih. Ya, jadi pesan nih dari Bang Aidi buat teman-teman yang mau jadi sales atau yang udah jadi sales ya Bang? Betul. Oke. Gimana nih Bang? Meskipun lu dititipin duit sama konsumen nominal mau berapapun itu, jangan sekali-kali lu ambil, karena itu bukan hak lu. Bahasa salesnya itu lapping. Oke, jujur lah ya. Iya, karena kejujuran itu paling utama buat gua. Karena dari situ meskipun lu dititipin dengan nominal ratusan juta, lu ambil 50.000 pun itu bukan hak lu. Janganlah ya. Jangan. Rezeki ibaratnya bukan di situ lah ya Bang. Dan bahkan gini Bang Alvin, kalau misalkan ya contoh tadi ya yang gue udah bilang itu, sampai konsumen gue nitipin duit pelunasan mobil seharga 300 juta dan gue dititipin duit tanpa dia nggak mau transfer dengan tujuan untuk menjaga mengetes
kepercayaan gue. Iya. Itu kalau misalkan niat gue jahat gitu, Iya. bisa itu gue ambil bang. Dan mungkin kalau lu jahat itu HP yang seharga 5 juta itu nggak bakal ada tuh. Nggak bakal ada. Iya. Betul. Ya karena apa? Dengan kita ngambil duit hak konsumen, meskipun kita ada niat jahat, gue nggak mau mencoreng nama baik gue ataupun perusahaan lah ya. Mencoreng perusahaan, apalagi mencoreng nama kedua orang tua gue. Gue nggak mau. Intinya jujur akan ada buahnya ya bang. Betul. Itu ya. gue alamin banget. Hal manis itu hal yang paling termanis. Karena dengan nominal kita ngambil duit konsumen senilai 100 juta aja. Larinya mau kemana sih? Iya benar. Lu mau lari kemana pun ujung-ujungnya pasti lu bakal ditangkap sama polisi. Iya. Karena itu melanggar undang-undang. Benar. Kasusnya penipuan ya. Betul. Ya segala sesuatu kejahatan ya jangan dikerjakan lah ya bang. Betul. Oke bang. Terus bang ada lagi nih yang tambahin kira-kira? Intinya sih gitu aja Bang Alvin. Nah Bang Alvin mau tanya-tanya lagi ya boleh. Siap. Ya udah barangkali setengah jam lah ya kita ngomong, banyak juga lah. Betul. Yang bisa kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Sedikit gue resume nih guys. Ya tadi buat temen-temen yang mau jadi sales atau yang udah ada di sales, yang pengen, ya intinya tadi ya bang, berani aja ya bang, nyemplung aja dulu ya. Nah strategi pemasarannya itu di sosial media, bahkan ketemu customer langsung ya bang. Betul. Banyak lah yang bisa lu lakuin supaya lu bisa jual, supaya lu bisa closing. Terus yang perlu dijaga tuh service customer ya bang. Service customer sama kepercayaan. Ya, bagaimana lu handling customer ya. Ya, tentunya dari 3 part yang dijabarin tadi, yaitu tujuannya apa sih? Buat membangun kebahagiaan lu sendiri. Betul. Bukan dari segi dari segi finansial pun ya lu terangkat ya bang. Betul. Derajatnya ya. Alhamdulillah. Betul. Karena gue juga ya bukan gue sendiri nih, bahkan di samping gue sendiri pun ini dia sales juga nih. Dia Bang Alvin ini dulunya sales juga, bahkan dia bisa beli apa sales aja. Sales ece lah. Tapi meskipun sales ece bisa beli apa aja ya dengan ya meskipun sih belum banyak ya Bang Alvin, tapi kan lu bisa jalan kemana-mana. Itu juga sebuah kebahagiaan yang bikin bisa dibilang membanggakan lah. Benar, ibaratnya. Ya, jadi itu sih teman-teman. Yang gue juga mau nyampein nih buat teman-teman nih. Kalau lu jangan mikir sales tuh nggak ada duitnya, susah lah. Wah, nggak ada basic. Jujur aja gue juga pernah jadi sales. Gue nggak ada basic jadi sales. Gue orang teknik, jujur aja. Cuma apa sih yang bisa kita pelajari menjadi sales? Selain bentuknya duit ya, dari menjadi sales tuh karena kita sering ketemu sama orang, ketemu sama berbagai macam orang, karakter orang. Di situ kita bisa belajar teman-teman. Betul. Kita bisa ketemu bahasa baru yang tadinya kita nggak tahu, jadi kita tahu kan. Jadi betul. Menambah literatur kita sendiri. Pengalaman. Betul. Itu sih yang bikin gua jadi tumbuh menjadi dewasa ya. Betul. Bagaimana cara menghandling customer, bagaimana kita menghadapi sebuah permasalahan, ya itu kita temuin di lapangan. Itu sebenarnya ya pembelajaran yang sangat berharga selain bentuknya uang ya kalau gue bilang. Betul. Ya. Oke bang, mungkin udah lama juga nih kita ngobrol, mungkin nanti kita sambung di lain waktu, kita cerita tentang hal yang lain lah yang mungkin bisa membangun teman-teman. Mungkin dari gue cukup segitu aja kali ya bang. Iya. Karena waktu juga udah larut malam. Dari gue undur diri, Alvin Acurin, mungkin karena ini di channel Bang Aidi lah silakan closing. Ya oke. Thank you nih buat teman-teman yang sudah menonton video kita kali ini. Semoga teman-teman yang udah nonton video ini bisa apa yang kita obrolin berdua ini bisa dijadikan pelajaran. Apalagi buat teman-teman yang di usia muda sekarang. Selagi masih ada kesempatan, ambil aja. Cemplung aja. Karena kita belum tahu hasilnya ke depannya seperti apa kalau tanpa mencoba. Nah, itu. Betul. Nah, paling gitu aja ya, teman-teman. Makasih juga
karena waktu sudah larut malam, sampai kopi juga udah habis nih, maafin. Dari penuh sampai habis. Habis ini ngopi lagi lah di luar. Betul. Nah, paling gitu aja ya. Teman-teman yang sudah nonton video saya kali ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe agar saya bisa buat menambah informasi di video-video selanjutnya. Betul Bang Alvin? Mantap, Kacamata ID ya, Bang. Kacamata ID. Siap. Like, See you comment, next dan- again. Bye-bye. Bye-bye.